Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia pada waktu itu terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya, zaman batu dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Zaman Paleolitikum adalah zaman batu tua. Paleolitikum berasal dari kata paleo, artinya tua, dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Untuk membedakan temuan benda-benda praaksara di kedua tempat tersebut, para arkeolog sepakat menyebutnya sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau nomaden, dan mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan yang disebut dengan zaman food gathering. Alat-alat yang digunakan pada zaman itu terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak primbas atau alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Yang kedua, zaman Mesolitikum atau zaman batu Madia. Mesolitikum sendiri berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut zaman batu tengah. Hasil kebudayaan batu tengah sudah lebih maju ya apabila dibandingkan dengan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Kejokemondinger dan kebudayaan Abrishauschroch. Apa itu Kejokemondinger dan Abrishauschroch? Kejokemondinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu kejoken yang artinya dapur dan moding yang artinya sampah. Jadi Kejokemondinger arti sebenarnya adalah sampah dapur. Kejokemondinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Kejokemondinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Dari timbunan itu ditemukan kapak genggam yang ternyata berbeda dengan kapak genggam Paleolitikum. Kapak genggam yang ditemukan tersebut dinamakan dengan Febel atau kapak Sumatera sesuai dengan lokasi penemuannya. Kapak Sumatera ini bentuknya sudah lebih baik dan mulai halus. Selain itu ditemukan pula sejenis kapak pendek dan sejenis batu pipisan atau batu-batu alat penggiling. Adapun Abrishauschroch secara etimologi yaitu diambil dari kata abris yang artinya tinggal dan schauch yang artinya dalam serta roch yang artinya gua. Maksudnya adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, flex, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abrishauschroch ini banyak ditemukan, misalnya di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan. Zaman yang ketiga dari zaman batu adalah zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Neolitikum sendiri berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Jadi Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkena dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi sendiri bentuknya persegi panjang dan ada juga yang berbentuk trapesium. Kapak persegi ada yang berukuran besar, ada pula yang berukuran kecil. Kapak berukuran besar disebut dengan beliung dan fungsinya sebagai cangkul. Adapun yang ukuran kecil disebut dengan tarah atau tatah dan fungsinya sebagai alat pahat. Kapak lonjong bentuknya lonjong pada
pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung yang lain diasah sehingga tajam. Kapak lonjong ada yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil. Kapak lonjong berukuran besar disebut dengan Walzenbeil dan yang kecil disebut Kleinbeil. Fungsi kapak lonjong sama dengan kapak persegi. Selain kapak persegi dan kapak lonjong, pada zaman Neolitikum ini juga terdapat barang-barang yang lain seperti perhiasan, gerabah, dan pakaian. Perhiasan yang banyak ditemukan umumnya terbuat dari batu dan kulit kerang. Nah, itulah pembahasan kita kali ini, yaitu berkaitan dengan zaman batu dan pembagiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Firman Pakot.